Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ikhlas membetulkan niat. Dari Abu Qabsah Al-Ammari ranhu meriwayatkan bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang mana aku bersumpah atasnya, dan aku akan menyampaikannya kepada kalian sebuah hadis, maka camkanlah. Beliau bersabda, 3 perkara itu adalah: 1. Tidak akan habis harta seseorang karena sedekah. 2. Tiadalah seseorang yang dizalimi orang lain dengan suatu kezaliman, lalu ia bersabar atasnya, kecuali Allah pasti menambah kemuliaannya. 3. Tiadalah seseorang yang membuka pintu mengemis atau meminta-minta, kecuali pastilah Allah membukakan padanya pintu kefakiran. Atau dengan redaksi yang serupa, Rasulullah SAW bersabda, dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadis lagi, maka camkanlah. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya diperuntukkan bagi 4 macam manusia. Pertama, orang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, maka karena ilmunya itu ia merasa takut kepada Allah berkenaan dengan hartanya, dan dengan hartanya itu ia menguatkan hubungan silaturahmi. Ia juga mengetahui bahwa Allah mempunyai hak atas hartanya itu, maka ia membelanjakan hartanya itu di jalan Allah. Orang yang pertama inilah yang derajatnya paling tinggi. Kedua, orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah tetapi tidak dikaruniai harta kekayaan. Dia ini orang yang benar dalam niatnya. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan mempergunakannya seperti sepulan atau orang yang pertama. Maka dengan niatnya yang benar ini, ia memperoleh pahala yang sama dengan orang yang pertama tadi. Ketiga, orang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak diberi ilmu, maka ia mempergunakan hartanya dengan sembrono dan kejahilan. Ia tidak merasa takut kepada Allah mengenai harta amanat Allah itu. Ia tidak menggunakan hartanya untuk menguatkan hubungan silaturahmi, dan ia tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai hak atas hartanya itu, sehingga ia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang ketiga ini derajatnya paling rendah. Keempat, orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu oleh Allah. Dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan mempergunakannya seperti sepulan atau orang ketiga. Maka disebabkan niatnya itu yang buruk ini, ia menanggung dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari salah seorang penduduk Madinah, ia menceritakan, Muawiyah anhu telah menulis sebuah surat kepada Aisyah yang isinya, tulislah surat untukku yang berisi nasihat, tetapi tidak usah terlalu panjang. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya antara lain, keselamatan semoga untukmu. Selanjutnya aku sampaikan padamu bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia melalui kemurkaan Allah, maka Allah akan membiarkannya dikuasai oleh kejahatan manusia. Semoga keselamatan untukmu. Riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari salah seorang penduduk Madinah yang menceritakan, Muawiyah anhu telah menulis sebuah surat kepada Aisyah yang isinya, tulislah surat untukku yang berisi nasihat, tetapi tidak usah terlalu panjang. Maka Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya antara lain, keselamatan semoga untukmu. Selanjutnya aku sampaikan padamu bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan manusia melalui kemurkaan Allah, maka Allah akan membiarkannya atau dikuasai oleh
kejahatan manusia. Semoga keselamatan untukmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukannya dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap keridhaannya. Hadis Nasai. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukannya dengan ikhlas dan semata-mata hanya mengharap keridhaannya. Hadis Nasai. Dari Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa pergi ke tempat tidurnya untuk tidur malam, sedangkan ia berniat akan bangun dan mengerjakan sholat malam atau tahajud, tetapi kemudian kantuk menguasainya sehingga ia bangun pada pagi hari, maka dicatat baginya apa yang diniatkannya, sedangkan tidurnya itu adalah hadiah untuknya dari Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Darda ia meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa pergi ke tempat tidurnya untuk tidur malam, sedangkan ia berniat akan bangun dan mengerjakan sholat malam atau tahajud, tetapi kemudian kantuk menguasainya sehingga ia bangun pada pagi hari, maka dicatat baginya apa yang diniatkannya, sedangkan tidurnya itu adalah hadiah untuknya dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Nasai. Allah, apa yang saya baca dan tunjukkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan kepada lain. Amin.